Halo, nama saya Denny Kurniawan, saya manajer bosnya Rumenteng. Saat ini berada di ruangan saya di sini. Ruangan ini sangat sederhana, tapi ruangan ini memiliki view yang sangat bagus. Dimana kalau pagi hari dan sore saya bisa kerja di sini sambil melihat orang hutan pulang dari sekolah hutan dan mereka bermain di playground. Sekarang mari kita jalan-jalan untuk melihat fasilitas yang ada di Nyerumen. Ini adalah tiga bangunan utama yang lain. Di sini ada klinik, di sini tempat teman-teman dokter hewan merawat orang hutan dan juga meracik obat-obatan ataupun vitamin yang akan diberikan kepada orang hutan yang membutuhkan perawatan. Di sebelah sana ada ruangan yang digunakan untuk teman-teman dari pemberdayaan masyarakat, komunikasi dan juga fundraising. Dan satu bangunan utama yang lain adalah ITU, tempat perawatan orang hutan apabila dia membutuhkan treatment dari para dokter hewan. Yuk kita melihat kesibukan ibu asuh yang sedang membawa orang hutan ke sekolah hutan. Tapi kita tidak akan sampai masuk ke sekolah hutan, hanya sampai di sini saja, karena kita tidak akan mengganggu proses mereka untuk belajar di hutan. Yuk. Di sini ada playground. Playground ini digunakan bagi orang hutan yang pulang dari sekolah hutan. Sebelum mereka masuk ke dalam kandang, mereka akan bermain dulu di sini. Di sini ada beberapa enrichment, kalian bisa lihat di sana. Di situ ada balok yang biasanya digunakan oleh ibu asuh untuk melatih kognitifnya orang hutan, di mana di dalam balok itu ada kita lubang dengan beberapa kedalaman yang berbeda. Di situ mereka akan kasih madu, dan nanti ibu asuh akan mengajarkan orang hutan bagaimana menggunakan alat, yaitu berupa stick, untuk bisa mendapatkan madu di dalam balok tersebut. Di sana ada beberapa tong yang berwarna biru. Ini juga salah satu enrichment yang kami gunakan untuk melatih orang hutan. Di dalam di setiap tong ini ada bulatan-bulatan atau ada lubang, di mana di dalam tong ini nanti akan kami kasih sesuatu seperti popcorn ataupun yang lain. Jadi orang hutan nanti akan memutarkan tong tersebut agar popcorn ataupun yang lainnya di dalam itu bisa keluar dan mereka bisa ambil popcorn tersebut. Nah, ini untuk melatih kognitifnya mereka juga. Dan di situ juga ada beberapa tali ban yang digunakan oleh orang hutan bagaimana dia bisa beralih dari satu titik ke titik lain. Jadi mereka memanjat, tidak berjalan di tanah. Ini juga melatih mereka agar selalu ada di atas tanah. Kita bisa lihat di sana orang hutan sudah mulai turun dan ada ibu asuh yang akan membawa mereka ke dalam sekolah hutan. Kita tidak akan masuk ke sana karena kita tidak mau mengganggu proses belajarnya mereka di sekolah hutan. Ini ada orang hutan yang dari Rusia. Mereka juga sudah tidak sabar untuk segera berangkat ke sekolah hutan. Dia sudah tadi melihat senior-seniornya yang ada di grup 5 sudah berangkat duluan, jadi mereka sekarang sudah tidak sabar juga untuk segera masuk ke sekolah hutan. Sekarang kita ada di kompleks kandang orang hutan. Saat ini ada 185 individu orang hutan yang berada di dalam kompleks kandang, baik itu yang ada di Nyerumenteng 1 ataupun di Nyerumenteng 2. Nah, setiap pagi teman-teman dari tim teknisi memberikan makan kepada setiap individu orang hutan yang ada di dalam kandang. Dan setelah ini, kegiatan ini sekitar 1 jam 2 jam kemudian mereka akan membersihkan lagi area-area kandang ini. Ini sangat penting karena dengan membersihkan sisa-sisa makanan, sisa kotoran orang hutan, itu untuk menjaga kesehatan orang hutan yang ada di dalam kandang itu sendiri. Coba mari ke sini.
Ini adalah blok kandang yang sudah tidak kami gunakan saat ini karena memang kondisinya sudah banyak yang keropos, sudah tua, banyak yang karatan. Ini tidak kami gunakan karena ini bisa dijual oleh orang hutan ataupun berbahaya untuk bisa membuat luka orang hutan, apalagi karat kami khawatir akan terkena tetanus. Jadi tidak semua blok kandang yang ada di komplek kami dalam kondisi yang baik. Ini adalah salah satu contoh kandang yang sudah tidak kami gunakan lagi. Teman-teman dari tim welder sedang memperbaiki kandang yang memang kandang ini juga sebenarnya kita perlu untuk ada peremajaan karena banyak sekali dari kandang kami yang sudah lama kami perlu untuk ada peremajaan. Jadi sampai saat ini sekarang kalau ada kerusakan tim welder inilah yang akan memperbaiki kandang-kandang kami yang rusak. Kalian untuk melihat fasilitas klinik yang ada di tempat kami dan kita akan bertemu dengan para dokter hewan yang ada di tempat ini. Jangan lupa untuk masuk sini kita akan wajib menggunakan masker. Tanya kepada teman-teman dokter hewan tentang rencana apa hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, Mas Agus, apa rencana hari ini Pak untuk dokter hewan? Hari ini rencananya kita mau ada pembiusan, Mas. Ada orang hutan sama Yayat. Rencananya mau kita pindahkan ke Midway karena memang kondisi saat ini ya agak berbahaya di kandangnya yang saat ini. Pertama kita lagi melakukan penanganan treatment intensif untuk orang hutan dari Forest School. Kebetulan dia punya masalah koordinasi. Jadi kemarin sempat kita lakukan penanganan. Ada perbaikan tapi masih tetap dalam kontrol kita. Jadi hanya sedikit saja sekarang kasus ya. Alhamdulillah saat ini memang kondisinya terkendali walaupun memang tetap masih ada aja kasus, tapi aman lah untuk masih bisa ditangani sama medis. Oke, terima kasih Mas Agus. Silakan dilanjutkan. Terima kasih kunjungannya, Mas. Diskusinya kami akan lihat lagi. Ya, Terima kasih. lanjut. Kita berada di gudang buah. Di sinilah tempat penyimpanan pakan buat orang hutan sebelum kami distribusikan ke semua orang hutan yang ada di kandang ataupun yang ada di Pulau Pelepas Liara. Di sini ada melon, ada ubi, dan juga ada terong. Di sini ada labu, ada pisang, dan juga ada jagung. Jadi kami memprioritaskan bahwa pakan ini tidak satu jenis tapi harus bervariasi, dan juga kita memerlukan daun-daunan yang buat orang hutan seperti daun pepaya ataupun sayuran jenis daun yang lain. Setiap harinya kami memerlukan sekitar 1,2 ton per hari, di mana dari jumlah tersebut kita akan mendistribusikan 5 kg buah-buahan ataupun sayur-sayuran buat orang hutan. Nah, kami mendapatkan semua pakan ini, kami bekerja sama dengan 20 kelompok masyarakat di 6 desa yang mereka menyuplai pakan orang hutan di tempat kami. Semua buah-buahan ini sebelum kita distribusikan ke orang hutan, kita akan mencuci buah-buahan ini. Di sana ada bak pencucian dan air yang kami gunakan juga di situ kita campurkan dengan disinfektan untuk membunuh kuman-kuman. Jadi semua buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita distribusikan kepada orang hutan kami pastikan semuanya sudah bersih dan bebas dari penyakit. Saat ini kita berada di tempat enrichment, di mana di tempat ini teman-teman tim enrichment ini mempersiapkan setiap harinya item-item yang akan kita gunakan, yang akan kita kasih ke orang hutan yang berada di kandang. Jadi enrichment ini sangat penting sekali karena dengan enrichment ini mereka juga, walaupun di dalam kandang, mereka juga akan melatih kognitifnya mereka. Karena selain itu juga enrichment ini adalah untuk mengurangi tingkat stres orang hutan yang berada di dalam kandang. Ini ada
box yang dibuat dari ram besi. Ini isinya ada macam-macam buah, ada seperti ini. Ini ada biji wijen yang dilumuri dengan madu. Ini ada timun, ada pepaya, ada melon, dan banyak lagi. Dan yang paling utama adalah jangan lupa harus selalu ada daun buat mereka. Jadi ini nanti akan dipasang di luar kandang dengan menggunakan ini, disantolkan di dalam kandang. Jadi orang utan dari dalam kandang itu akan mengambil ini sedikit demi sedikit. Jadi mereka selalu beraktivitas setiap saatnya dengan alat enrichment ini. Contoh lain, ini ada bola yang di dalamnya juga sama, ada buah-buahan seperti ini, tapi ini akan kita taruh di atas kandang. Jadi di atas kandang, jadi orang utan itu akan manjat ke kandang untuk bisa mendapatkan makanan dalam bola ini. Jadi ini juga melatih orang utan, melatih otot-otot mereka yang ada di dalam kandang, dan juga melatih mereka bahwa makanan juga ada di bagian atas, bukan ada di bawah. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat fasilitas kami lain, yaitu pusat informasi yang letaknya berada di luar pusat rehabilitasi kami yang dari Nyaru Menteng 1 ini. Ayo kita lihat. Inilah pusat informasi kami. Pusat informasi ini kami gunakan sebagai pusat pendidikan, pusat penyadaran bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa yang sedang kami kerjakan atau apa yang sudah kami lakukan. Jadi pusat informasi ini pasca pandemi kami tutup sampai saat ini, namun kami masih memfasilitasi tamu-tamu dari pemerintah ataupun dari anak-anak sekolah yang sudah menghubungi kami terlebih dahulu untuk mengetahui tentang konservasi orang utan dan habitatnya. Terima kasih banyak sudah mengikuti saya hari ini berkeliling dan melihat kegiatan kami di Pusat Rehabilitasi Nyaru Menteng, dan terima kasih juga telah senantiasa menyumbangkan waktu dan dana untuk membantu melindungi orang utan dan habitatnya. Mari bersama-sama menjaga keberlanjutan alam kita.